Sobat Eksis, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Kak Agnes dari Bimbel Eksis. Kali ini kakak bakal bahas soal-soal UTBK materi TPS kuantitatif. Oke, kita mulai aja ya. Soal yang pertama, yang menyatakan fungsi dari M ke N. Jadi sebelum kita jawab soalnya, kita harus pahamin dulu apa sih syarat suatu fungsi itu. Nah, jadi syarat suatu fungsi itu adalah, jadi kita fokus ke si M-nya. Jadi setiap anggota M nggak boleh jomblo. Nah, biar gampang ingatnya, nggak boleh jomblo artinya apa? Berarti setiap anggotanya harus punya pasangan. Dan ada syarat satu lagi nih, dan setiap anggotanya juga nggak boleh selingkuh. Kalau selingkuh itu artinya berarti dia pasangannya lebih dari satu, gitu kan? Berarti kalau dia dinyatakan fungsi berarti pasangannya harus satu, gitu. Jadi yang untuk opsi A kita cek nih, yang opsi A-nya itu kan anggota M-nya 0 sama 1. Artinya si 0 dengan 1 harus punya pasangan dan pasangannya nggak boleh lebih dari 1. Nah, kita cek 0 dipasangin ke A, 1 dipasangin ke B, 1 dipasangin ke C. Ini satunya dipasangin 2 kali, selingkuh nih artinya. Berarti dia bukan merupakan fungsi. Oke, yang B, anggota si M-nya itu adalah si 0 dengan 5. 0 dipasangin ke X, 5 dipasangin ke Y. Nah, ini udah benar fungsi nih. Artinya setiap anggotanya punya pasangan dan pasangannya tepat satu. Jadi jawabannya langsung yang B. Nah, tapi kalau kita mau cek yang opsi C, D, E, nah kita lihat nih. Anggota M-nya itu P dengan Q. Nah, P dipasangin ke 21, Q dipasangin ke 12, P dipasangin lagi ke 12. Si P-nya 2 kali nih. Berarti artinya P-nya selingkuh, berarti bukan merupakan fungsi. Opsi yang D, anggota M-nya itu adalah 13, 14, dan 15. Nah, 13 malah dipasangin ke 14. Dari sini aja udah kelihatan ya, bukan fungsi. 15 ke D, dan 14-nya nggak dipasangin ke anggota N-nya. Jadi 14 nggak punya pasangan, berarti bukan merupakan fungsi. Opsi E, anggota M-nya itu adalah 1. Ya kan? 1 dipasangin ke A, 1 dipasangin lagi ke B. Berarti dia bukan merupakan fungsi, selingkuh nih. Oke, jelas ya. Berarti untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 2, bilangan akar 7512. Jika ditulis tidak dalam bentuk akar, maka angka pertamanya adalah, jadi kita perlu nyari angka pertamanya aja. Oke, nah ini kita bagi 2 nih. Jadi angka yang mendekati akar 75 itu kan berarti akar 64. Akar 64 itu berarti 8. Berarti pasti akar 7512 angka pertamanya adalah angka 8. Gitu. Oke, soal nomor 3. Sebuah persegi memiliki luas sama dengan segitiga siku-siku sama kaki. Artinya luas persegi sama dengan luas segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi kita lihat dulu. Kalau dia segitiga siku-siku sama kaki, berarti artinya ini sama nih, tuh kan. Terus diketahui lagi soalnya panjang kedua kaki segitiga tersebut jika dijumlahkan adalah 16. Karena dia sama, pasti ininya 8. Jadi alasnya 8, tingginya 8. Luas persegi itu sama dengan luas segitiga sama kaki. Kalau dia luas persegi berarti kan sisi kali sisi atau sisi kuadrat sama dengan luas segitiga itu berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Alas sama tingginya tadi kan udah ketemu, S kuadrat berarti setengah dikali 8 dikali 8. Coret 4 kali 8 berarti S kuadratnya itu sama dengan 32. Berarti S-nya itu adalah akar 32. Akar 32 itu kan berarti 16 dikali 2. Berarti artinya nilai S-nya itu adalah 4 akar 2. Nah, sekarang kita tinggal bandingin nilai P-nya dengan nilai Q-nya. P-nya itu adalah panjang sisi persegi yang tadi udah ketemu. Nilainya adalah 4 akar 2. Q-nya itu adalah 8. Berarti dari sini ketemu kalau P-nya itu lebih kecil dari Q. Atau jawabannya adalah yang B, ini Q lebih besar dari P. Lanjut soal nomor 4. Seutas tali dipotong 2 bagian, sehingga bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Berarti bagian pertamanya kita anggap 3X, bagian keduanya adalah X. Karena kan bagian pertama 3 kali bagian yang kedua. Berarti total seluruhnya itu adalah 4X. Ini panjang semula. Kemudian bagian pertama dipotong 2 lagi dengan perbandingan 2 berbanding 3.
Nah, jadi si 3S ini kita bagi lagi nih. Karena perbandingannya 2:3, bagian pertamanya adalah 2 per 2 tambah 3, 5 dikali 3X. Terus keduanya, karena perbandingannya ini 3, berarti 3 per 5 dikali 3X. Berarti dari sini ketemu 6 per 5X dengan 9 per 5X. Nah, sekarang kita punya 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, sama yang si tadi X. Jika potongan terpendek adalah 12, nah kelihatan ya dari sini, 6 per 5, 9 per 5 sama 1. Berarti ini adalah bagian terpendek. Nah, bagian terpendek ini sama dengan 12, berarti X-nya adalah 12. Nah, terus yang ditanya di soal adalah panjang tali semula. Panjang tali semula itu kan yang tadi nih, si 4X, yang ini semula. Berarti panjang tali semula itu sama dengan 4 dikali 12, berarti jawabannya 48. Tuh, berarti jawabannya yang A. Oke, terakhir soal nomor 5. Luas segitiga ABD adalah 10, yang ini, A, B, D. Maka yang ditanya di soal adalah panjang AC. Jadi kita perlu nyari si AC-nya berapa sih kalau misalkan juga diketahui luas segitiga ABD-nya nih. Nah, jadi langkah pertama untuk nyari atau untuk jawab soal-soal model kecukupan data kayak gini, langkah pertama adalah cari atau pakai satu saja. Jadi jangan langsung pakai dua-duanya. Jadi satu saja dulu nih. Satu saja itu kan si BD sama dengan 7. Nih BD-nya nih 7. Kalau misalkan diketahui ini luasnya 10 sama BD-nya 7, bisa nggak sih dapat ketemu nilai AC-nya? Luas segitiga ABD itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, berarti setengah, alasnya itu kan si AB. Nah, tingginya itu yang mana sih? Jadi tingginya itu bukan si BD ini ya. Tingginya itu dari sini ke bawah. Nah, yang tegak lurus dengan si CD. Nah, tingginya ini kan sama aja dengan nilai si AC. Berarti setengah kali AB kali AC. Kalau misal kita pakai yang satu saja nih, BD-nya 7. Kalau BD-nya 7 bisa nggak sih dapat si AC-nya? Tentu nggak bisa ya. Tuh, jadi kalau misalkan kita pakai satu saja itu tidak cukup. Kalau misalkan kita pakai 2 saja, jadi yang ini kita hapus dulu nih. Jadi kita pakai yang 2 saja. Kalau AB-nya diketahui 4, nah bisa nggak sih dapat AC-nya? Kita masukin aja nih. Berarti luas ABD-nya tadi kan 10. 10 sama dengan setengah kali AB-nya 4 dikali AC. Nah, tanpa dicari nih, tanpa dihitung, pasti ketemu dong nilai AC-nya, ya kan? Nah, berarti 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke Sobat Eksis, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.